Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menjalankan pertama menjalankan kode igniter atau CI. Nah, di sini kita yang setelah kita sudah mendownload dari kumpulan dari kode igniter itu, maksudnya skrip-skrip dari kode igniter itu karena dia merupakan sebuah framework. Nah, di sini kita menggunakan yang versi 3 aja, itu mah terserah, available, kalau bisa emang versi 3 ke atas. Nah, di sini udah di-download. Kemudian di sini kita udah semuanya program atau folder yang ada di sini kita kopikan ke dalam folder project kita. Oke, kita kontrol A aja, kontrol C. Kebetulan di sini Ibu menggunakan folder projectnya di dalam partisi C. Kemudian sebelumnya Ibu sudah membuat sebuah folder di sini namanya folder CI. Terserah kalian mau bikin folder apa. Oke, kita paste di sini. Sambil jalan. Nah, sebelum melakukan eksekusi, kita perhatikan dulu, kita cek dulu bahwasanya web server kita udah kita runningkan. Oke, sambil menunggu. Sambil jalan Ibu ketik kita localhost dulu untuk testing koneksi kita jalan atau tidak. Oke, sambil menunggu. Nah, oke, di sini udah semuanya. Kita coba jalankan di localhost kita. Oke, di sini udah muncul. Kemudian tadi kita menggunakan namanya folder CI. Nah, welcome to kode igniter. Apabila komen ini sudah seperti ini, berarti instalasi atau penggunaan tahap awal kode igniter kita udah benar. Nah, mengapa pada waktu saat kita menjalankan seperti ini, dia muncul seperti ini? Nah, itu hampir sama dengan kayak bahwasanya kalau kayak seperti di native, kita membuka localhost atau sebuah sistem informasi yang kita bikin, langsung terbuka page seperti ini. Biasanya kan settingnya di index.php. Nah, kalau di sini agak sedikit berbeda, bahwasanya kemarin kita udah bahas bahwasanya kalau framework itu dia berbasis yang namanya itu MVC, ada model, ada view, ada controller. Oke, kita bahas konfigurasi awalnya atau sedikit konsep dasar dari framework ini. Nah, kita bahas sedikit dulu tentang mengapa ini yang dimunculkan. Nah, kemarin kita udah bahas model view controller. Di dalam controller itu ada algoritmanya. Kita misalkan kayak seperti ini dulu. Ini welcome. Kebetulan bawaan contoh dari sampel program dari kode igniternya kita ke welcome.php. Nah, di sini kita buka. Kita coba melihat skripnya. Nah, sebagaimana ya Ibu bilang kemarin, bahwasanya apa yang kita tulis, apa yang kita simpan itu yang akan kita panggil. Kalau tidak, dia tidak akan meload apa yang kita bikin. Nah, di sini kemarin udah Ibu jelaskan bahwasanya program dari sebuah framework ini dia udah berbasis OOP. Jadi kita mengenal adanya namanya public, kemudian ada function, kemudian ada namanya class. Nah, di sini class untuk menandakan sebuahnya kita akan membuat sebuah kelas di dalam sebuah program. Nah, di sini kita menggunakan namanya class welcome. Maksudnya nama controller yang kita bikin di sini adalah welcome. Perlu diingat apa yang kita bikin di sini, kemudian save-nya juga seperti ini. Maksudnya file yang nama controller yang kita bikin atau nama kelas controller yang kita bikin harus sama dengan file penyimpanan. Di sini adalah welcome huruf yang kemudian kemarin udah Ibu bilang bahwasanya untuk membuat sebuah kelas diawali dengan huruf besar. Nah, oke, udah sama. Extended CI controller ini adalah bawaan dari standar dari framework CI. Kalau di YI mah beda lagi. Kemudian kita bikin public function index. Nah, hampir sama yang Ibu bilang kemarin, ada parent class, ada child class. Nah, otomatis kalau di sini dia merupakan sebuah index, otomatis pas kita meload dia akan memanggil ini terlebih dahulu. Nah, di sini kita memanggil
view. Untuk menampilkan apa yang kita bikin, otomatis kita memanggil namanya view. Di sini namanya kita memanggil view-nya adalah, nama kelasnya adalah welcome message. Oke, kita masuk ke dalam view. Nah, di sini ada welcome message. Jangan lupa, di sini kita memanggil. Nah, kalau di framework kita udah biasa atau sering menggunakan ada this, kemudian ada tanda panah, kemudian kita apa yang akan kita load. Di sini nama view-nya adalah welcome message. Otomatis nama file dari view kita harus sama dengan apa yang kita panggil. Nah, kemarin sudah dijelaskan bahwasannya di dalam view itu ada kode HTML, kemudian ada CSS, ada JavaScript kalau seandainya emang butuh. Nah, biasanya kalau ya untuk lebih komplit tuh kita menggunakan adanya namanya plugin, library yang bisa di-download di internet. Misalkan kayak kita menggunakan namanya Bootstrap untuk mempercantik tampilan dari aplikasi yang kita gunakan atau sistem informasi yang akan kita buat. Nah, di dalam di sini tetapi untuk pemanggilannya atau nama sebuah filenya dia tidak bersifat .html karena dia tidak akan, kalau seandainya kita memberikan extensionnya .html, dia tidak akan bisa memproses karena kan HTML hanya dia hanya sekedar markup language. Nah, di sini kita udah buka standar atau rule dari sebuah program PHP, kita buka kemudian kita tutup. Nah, di sini ada kita combine antara HTML dengan PHP-nya. Kemudian kita tutup di sini dia udah dibuka. Nah, yang perlu diingat, apa kelas yang kita bikin harus sama dengan nama filenya. Misalkan di sini saya bikin welcome saja atau hanya welcome, kemudian untuk nama view-nya harus welcome. Nah, seperti tadi, kenapa pada waktu saat kita membuka localhost CI, misalkan kayak di sini nih. Nah, kemudian dia langsung muncul seperti ini. Nah, itu adalah beberapa konfigurasi standar atau basic dari sebuah CI itu dia di dalam config. Nah, kita coba melihat ke di dalam root-nya. Hampir sama prinsipnya kayak di dalam sebuah jaringan. Dalam jaringan kalau dia ada root, otomatis apa yang meminta si klien meminta layanan, otomatis si server langsung mengecek IP mana yang meminta layanan. Beda hal sifatnya kerjanya dengan kayak hub. Kalau hub dia membaca semua IP baru diberikan layanan yang meminta layanan. Nah, kalau di sini rootnya di sini. Kenapa pada saat waktu kita membuka localhost, kemudian folder yang kita buka atau nama project yang kita buka, kenapa langsung welcome? Nah, di sini settingannya. Nah, itu terserah atau fleksibel nanti sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk beberapa konfigurasi lagi, kalau misalkan kayak seperti kita butuhnya nanti kalau udah butuh connect ke database, disinilah semua settingannya. Di sini ada hostname kita, localhost, username-nya apa, kemudian password-nya apa, kemudian nama database kita apa. Kemudian di sini ada lagi config seperti URL yang kita pakai, misalkan ada HTTP localhost dan kemudian nama folder kita, folder project kita. Nah, seperti otomatis di sini adalah local HTTP localhost CI. Kemudian ada beberapa lagi kayak seperti ini nanti nanti pas kita ada hostingan. Nah, nanti beberapa ini baru disetting. Cuman ini yang lebih familiar kayak seperti ini. Base URL, kemudian apalagi ya, nanti nah seperti yang paling krusial itu ya di sini ada root, kemudian ada database-nya, kemudian ada config-nya. Untuk settingan-settingan yang lainnya nanti akan disusul dengan menggunakan ebook, kalian bisa baca nanti. Oke. Untuk yang tahap awal, untuk instalasi atau dari Coding Editor atau menjalankan Coding Editor tahap awal seperti ini. Nanti untuk minggu depannya kita lanjutkan dengan contoh-contoh dengan menggunakan script kita, bagaimana kita membuat kontrol, bagaimana kita meload view, kemudian bagaimana kita membuat model. Oke, untuk hari ini pertemuan ini Bu cukupkan dulu sampai di sini.
minggu depan kita sambung lagi. Akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.